Selamat beribadah dan kembali di pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan walaupun cuacanya dingin karena hujan yang terjadi sepanjang malam. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih memelihara kita, masih memberikan kita kesehatan, kekuatan pada pagi hari. Oleh sebab itu, mari kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur buat pagi hari ini. Tiada lain Tuhan selain ucapan syukur yang kami naikkan kehadirat-Mu pada pagi hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan yang sungguh besar dalam kehidupan setiap kami. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur, kami mau memuji dan besarkan nama-Mu. Kami mau mempersembahkan syukur kami ke hadirat-Mu Tuhan. Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, baik yang di rumah maupun yang di gereja. Tuhan boleh melawat kami, menguduskan kami, melayakkan kami Tuhan, agar kami boleh menaikkan pujian syukur kami ke hadirat-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap untuk menyembah-Mu lebih lagi pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, mari kita yang siap untuk memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan dan kasih setia Tuhan. Walaupun di tengah wabah Corona atau COVID-19 ini, tapi kita masih boleh bersyukur kepada Tuhan buat kebaikannya dalam kehidupan setiap kita. Haleluya. Mari kita naikkan pujian kita. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku syukur kita secara pribadi. Bersyukurlah buat kebaikan Tuhan, syukur buat kekuatan, buat kesehatan, buat keluarga kita, buat pekerjaan kita. Haleluya. Haleluya. Bapak, ini kami anak-anakmu mau menaikkan syukur kami lebih lagi. Kami siap untuk menaikkan syukur kepadamu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikannya yang begitu besar dalam kehidupan kami. Oleh sebab kita semua pagi hari ini, mari kita saya undang yang di gereja untuk bagian berdiri, dan yang di rumah mari kita naikkan pujian kita, sembah kita kepada Tuhan lebih lagi. Datanglah kebaikan. Haleluya. Mungkin yang di rumah bisa bagian berdiri juga sambil menggerakkan bagian tubuhnya biar tidak lemas ya.
pelatarannya dengan hati bersuka dan harta. Betapa baiknya Tuhan bagi beridup padanya. Dan bersorak-sorai, hei, dan bersorak-sorai, bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Katakanlah kebaikan, kebaikan dengan hati bersyukur kepada pelatarannya, dengan hati bersukacita dan harta. Betapa baiknya Tuhan bagi beridup padanya. Akan bersorak-sorai, hei, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya, kasih setianya. Sekali lagi bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik, bahwasanya selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na, 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 haleluya, haleluya, ku memuji Tuhan. Kasih tak berhenti, dan betapapun di sang raja, di atas gunung dan di dalam samudra, tanganku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu,
kembali Bapak Ibu sekalian yang di gereja maupun yang di rumah. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan sekalipun di tengah wabah ini. Saya percaya Tuhan terus memelihara kehidupan kita dengan kekuatan kesehatan. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Begitu spesialnya kita di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan menyebut kita sebagai biji mata Allah. Kita percaya kalau kita sekalian mata kita tentunya kalau kemasukan benda asing gitu ya, misalnya kelilipan kalau kata bahasa Inggrisnya gitu ya, kelilipan, tentunya kita akan berusaha untuk mengeluarkan benda itu, entah dengan cara mencuci wajah kita, muka kita, atau kita meneteskan obat tetes mata. Tentu risih sekali ya, tapi kita saja menjaga biji mata kita dengan begitu rupa, dengan begitu caranya. Bisa kita naik motor dengan menggunakan kacamata atau menggunakan kaca helm. Sama halnya dengan Allah kita. Allah kita sangat mengasihi kita, Ia menjaga kita seperti biji matanya sendiri. Sebab itu pada pagi hari ini kita mau menaikkan syukur kita mau menaikkan pujian kita. Kasih setiamu yang berasa. Bersyukur padamu Bapa. Mari kita sama menaikkan pujian. Kasih setiamu yang berasa lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah kami Tuhan? Siapakah Ku ini Tuhan? Jadi biji mataku dengan akan Ku balas Tuhan selagi puji dan sembah. Kasih setiamu yang berasa lebih tinggi dari langit biru, kebaikan-Mu yang Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah Ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah Ku ini Tuhan?
dapat kami persembahkan kepadamu selain pujian, penyembahan, dan pengagungan kami serta kehidupan yang benar di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, juga melalui perbuatan baik kami. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, oleh kemurahan-Mu, oleh anugerah-Mu, sehingga kami masih boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Kembali kami bersama juga boleh beribadah bersama di tempat kediaman kami masing-masing. Tapi kami percaya kami disatukan oleh Roh-Mu, kami disatukan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan firman-Mu akan berbicara kepada setiap kami yang mendengarnya di pagi hari ini. Kami memiliki telinga untuk mendengar, dan firman-Mu berkata agar yang bertelinga mendengar firman-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh mendengar dengan hati dan pikiran yang terbuka, hati yang dipimpin dan kuasai oleh Roh-Mu, sehingga firman-Mu akan benar-benar menjadi seperti benih yang baik, bertumbuh di tanah hati yang subur, berbuah-buah di dalam pikiran, di dalam perkataan, dan juga di dalam perilaku kehidupan yang benar. Dan melalui kebaikan hati kami, nama Tuhan boleh dikenal, kasih dan kemurahan Tuhan boleh dinyatakan. Firman itu hidup di dalam kehidupan setiap pribadi kami. Taruhkan perkataan firman-Mu pada lidah bibir hamba-Mu Tuhan. Biarlah sungguh setiap kami boleh sungguh-sungguh mendengar firman daripada-Mu. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, dan kami boleh menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan karena kembali pagi hari ini kita boleh bersama ya beribadah kembali, dan meskipun saya juga sangat-sangat merindukan kebersamaan kita di dalam ibadah kita, dan saya berpikir, saya berdoa, saya berharap bulan Juni nanti boleh semua boleh datang beribadah ya, supaya ya bulan Juni ini di Kota Bontang tidak ada lagi kasus COVID ya di Indonesia juga pada umumnya ya. Jadi seperti saya katakan, kita di Bontang ini berdoa, berjaga, mengawal kota kita. Jadi saya percaya kalau anak-anak Tuhan, gereja Tuhan di seluruh Indonesia ini masing-masing berdoa, berjaga, mengawal kotanya, maka kota itu akan dilindungi oleh Tuhan, ya, dijaga oleh Tuhan. Dan kita bersyukur bahwa doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, ya. Seperti saya dari awal COVID di Bontang ini sudah mengajak Bapak Ibu Saudara jemaat untuk berdoa dan bersepakat bersama saya. Artinya bukan hanya berdoa, tapi juga memperkatakan firman itu. Ya, setiap kita memperkatakan firman dengan mulut kita, firman, ingat firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan selalu saya katakan bahwa kita ini anak-anak Tuhan, saudara. Ingat, Tuhan memberikan kepada kita dua kuasa yang sebenarnya itu merupakan haknya Tuhan, tapi diberikan kepada Bapak Ibu Saudara sebagai anak-anak Tuhan, ya. Dan kedua hak ini harus kita pertanggungjawabkan dengan baik dan benar. Kenapa? Karena setiap hak yang diberikan oleh Tuhan itu ada konsekuensinya ketika kita tidak mempergunakan dengan benar. Ya. Hak yang pertama, saya ingin kita membuka kembali di dalam 1 Yohanes, ya. Katakan membuka kembali karena kita pernah membuka dan membaca ini.
1 Yohanes pasal yang ketiga, ya. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke 14 dan ayat 15. Dikatakan demikian oleh firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Kemudian kita maju di dalam kitab Yohanes. Kita maju di dalam Yohanes pasal yang ke-20. Ya, Yohanes pasal yang ke-20. Di dalam ayat yang ayat yang ke-23, ya, 23. Injil Yohanes pasal 20 ayat 23, jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni, dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Inilah hak yang pertama yang Tuhan berikan kepada kita, anak-anak Tuhan, yaitu hak yang sebenarnya Tuhan miliki, yaitu pengampunan dosa. Manusia itu sejatinya hanya bisa memaafkan kesalahan, tidak bisa mengampuni. Karena arti pengampunan itu menghapus dosa itu, menganggap dosa itu tidak ada lagi, bukan menganggap, ya, benar-benar sudah tidak ada lagi. Jadi kalau kita katakan mengampuni orang tapi masih suka mengungkit-ungkit kesalahannya, itu berarti belum mengampuni, mungkin baru memaafkan. Ya. Mengampuni dosa adalah membuang dosa kita ke dalam tubir lautan yang paling dalam, dan Tuhan tidak pernah lagi mengambilnya di sana. Jadi kalau ada yang mengingat-ingatkan dosa, itu iblis yang memang suka mengingat-ingatkan dosa kita. Nah, ya. Nah, jadi hak ini yang Tuhan berikan, hak miliknya diberikan kepada kita manusia, ada konsekuensi, ada tanggung jawab yang besar. Ketika kita tidak melakukannya, kita masih simpan kepahitan hati, kita masih simpan kebencian, ketidaksukaan kita kepada orang lain. Maka firman Tuhan samakan kita dengan apa? Jadi kita baca di dalam 1 Yohanes 3 ayat 15, pembenci itu disamakan dengan pembunuh jiwa. Dan pembunuh jiwa, karena jiwa itu kekal, saudara, maka itu pembunuhan kekal. Konsekuensinya, firman Tuhan katakan, orang yang terus menyimpan kebencian itu seperti pembunuh jiwa. Dan seorang pembunuh dikatakan tidak memiliki hidup kekal di dalam diri. Jangan suka menyimpan kebencian, sakit hati, luka hati, saudara. Itu merugikan saudara sendiri. Di dalam sebuah perumpamaan, Yesus mengatakan tentang orang yang berhutang, hutang kepada raja. Begitu besar hutangnya sehingga raja ini kalau harus menyita semua miliknya. Bukan hanya sekedar menyita kekayaannya, tapi raja ini juga akan memperbudak keluarganya, istrinya, anak-anaknya, dan dia sendiri sebagai pembayar hutang. Tapi orang ini menghibah-hibah memohon pengampunan kepada raja. Dan akhirnya raja oleh karena kebesaran hatinya, kemurahan hatinya, ia memberikan pengampunan, membebaskan orang ini dari segala hutang. Bagaimana itu kalau saudara? Saya percaya kalau kita juga bertonton seperti itu, kita akan sangat bersyukur, kita akan sangat berterima kasih.
Ya. Tapi rasa terima kasih ini bukan hanya ditujukan kepada raja. Raja menginginkan orang ini menunjukkan rasa terima kasihnya, rasa syukurnya kepada semua orang. Tapi sayangnya hal itu nggak dikerjakan. Dikatakan pada waktu dia pulang, dia ketemu dengan temannya. Temannya berutang sedikit uang saja. Lalu dia teringat. Sayangnya ketika orang dilepaskan dari kesulitan kesukarannya, sayangnya banyak orang ketika merasa terlepas dari bahaya, bukan mengingat rasa syukurnya sebab sudah dibebaskan, tapi mengingat rasa sakit hatinya waktu dia diperlakukan yang menurut dia menyakitkan. Jadi yang dia ingat adalah rasa sakit hatinya. Jadi kesempatannya untuk menindas temannya, dia melakukannya. Temannya menghibah-hibah memohon belas kasihannya, dia nggak peduli, dia nggak hiraukan, dan dia jebloskan orang ini ke dalam penjara. Yang sudah tahu akhirnya apa yang terjadi. Waktu raja mendengar hal ini, dia menyuruh para tentaranya mengambil orang ini dan menjebloskan ke dalam penjara. Demikian juga dengan kehidupan kita, Bapak Ibu. Yesus sudah memberikan nyawanya buat kita, memberikan pengampunannya buat kita. Sebenarnya tidak ada apapun yang kita bisa lakukan, tidak ada apapun yang kita bisa perbuat untuk membayar harga dosa kita. Dengan perbuatan baik, dengan kekayaan kita. Ada banyak orang berpikir ketika sudah menyerahkan kekayaannya kepada Tuhan, dia berpikir bahwa Tuhan harus memperhatikan dia lebih dari orang lain. Tuhan tidak memperhatikan saudara karena banyaknya kekayaan yang saudara berikan pada Tuhan. Tuhan akan memperhatikan saudara saat saudara mentaati firman Tuhan. Ya. Tapi sayangnya banyak orang tidak mengingat kasih Yesus yang begitu besar. Kita lebih suka mengingat sakit hati kita sama orang. Beberapa waktu yang lalu saya dapat WA, ya, WA, ya, dari orang yang sudah kenal. Lalu orang ini menawarkan saya sebuah kesempatan untuk ikut berbagi kasih. Ada berapa pilihan di sana di WA itu ya. Lalu saya udah menawarkan, saya ambil dua. Lalu saya bilang, boleh enggak kalau orang non-muslim ikut menyumbang? Oh, dia kata enggak apa-apa, kami senang menerima. Jadi saya mengambil dua paket bingkisan lebaran untuk anak yatim duafa. Lalu saya cerita sama keluarga saya, nah saya ngomong, ya Pak, kalau namanya duit semua kamu bertanya. Ya tentu tidak seperti ini juga saudara ya. Tapi ini hal yang logis untuk kita ucapkan. Nah, ya kan ada orang-orang yang begitu kelihatannya begitu membenci kita begitu. Tapi ketika di dalam kesulitan, ya memang tidak semua orang, ada juga yang menolak bantuan dari orang yang dia benci, ada. Ya. Tapi karena kita merasa bahwa kita ditekan, bahwa kita merasa dibenci, saya pikir tidak sayangnya kita membenci mereka. Justru kita harus mengasihani mereka. Ya. Ada beberapa orang di daerah ini yang suka saya juga. Ya. Tapi bukan menjadi alasan saya untuk saya tidak. Mungkin dalam satu sisi saya juga tidak menyukai begitu ya. Karena orang yang berperilaku kasar, kalau ngomong kasar sama saya, tapi saya tidak membenci mereka. Saya selalu berusaha menyapa kalau ketemu, selalu berusaha memberikan senyum meskipun dia melengos, nggak masalah. Makanya kita juga memberikan bantuan RT ya, RT. Saya katakan terserah Pak RT, aku
kepada siapa-siapa ini diberikan. Lalu besoknya Pak RT datang memberi laporan. Pak, ini nama-namanya. Lalu apa fotonya juga katanya? Difoto nggak penerima bantuan? Itu nggak usah setor nama, saya percaya nggak bisa, ini tanggung jawab saya katanya. Ya setorkan nama-nama. Lalu saya kasih 20 paket. Ya bilang ini Pak kurang 2 tapi, oh ya saya tambah saya. Udah nggak usah Pak, karena Bapak udah ambil saya yang 2 saya ambil katanya. Puji Tuhan. Nah, jadi bulan ini juga saya pikir saya akan melakukan hal yang sama. Istri saya untuk udah dapat bantuan dari pemerintah. Saya bilang nggak ada urusannya pemerintah sama kita. Nah, kita mau memberi kok untuk tetangga kita, apalagi gereja kita ada di sini, ya. Apa mereka harus tahu bahwa kita memberikan ada. Saudara, untuk memberikan tanpa nama ini, menurut saya ini juga menguntungkan kita. Nah, seperti saya katakan lalu, firman Tuhan katakan berbuat baiklah kepada semua orang, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Lalu ada orang komplain, loh katanya yang diberikan tangan kanan nggak boleh tangan kiri, nggak boleh pamer. Ya, saya setuju juga dengan ayat itu. Makanya kita tidak mempublikasikan bantuan kita, ya. Pada jemaat saja waktu itu laporan kan saya foto paket sembakonya di dalam mobil, tapi tidak memfoto yang menerima bantuan itu. Tidak perlu, ya, yang kita lakukan. Tapi ayat itu yang dimaksudkan adalah memang bukan untuk tanya pada orang, tapi kepada orang-orang yang kita berikan kebaikan, biar mereka tahu kebaikan saudara. Bukan dengan memamerkannya, tapi dengan memberikan bantuan itu kepada orang-orang yang tepat. Yang tepat artinya yang membutuhkan, bukan yang kita suka atau nggak suka orangnya. Ya. Jadi berapa waktu lalu, berapa tahun lalu itu ada rapat di RT. Nah ini ada yang minta jalan tebus dari belakang sana. Lalu saya tidak terlalu banyak ngomong, tapi disitulah ada orang-orang termasuk Pak RT-nya, ya, Pak RT-nya waktu itu lain RT kita sekarang, yang membela saya. Dan kemudian mereka mengungkapkan hal yang saya rahasiakan selama ini, yaitu masalah bantuan. Jadi mereka katakan, oh Pak Pendeta ikut membantu kita waktu membangun ini, waktu membangun itu. Dengan pernyataan-pernyataan seperti ini, itu mendiamkan orang-orang. Dan beberapa hari kemudian ada yang datang meminta maaf di rumah, meminta maaf pada saya karena dia salah satu orang yang terus-menerus menjadikan saya. Dia minta maaf. Jadi saya pikir memberikan bantuan tidak harus di siapa. Ini pada saat yang tepat justru akan menolong kita. Tapi coba kalau saya pikir kalau kita memberikan nama, saya memberi bantuan, orang bisa pertama-tama menolak bantuan. Ya. Jadi RT juga waktu ditanya dari siapa, oh orangnya tidak mau disebutkan namanya, dari hamba Allah. Ya, puji Tuhan, ya, hamba Tuhan, ya. Bapak Ibu kita anak-anak Yesus itu mati menyerahkan nyawanya. Dia meninggalkan kemuliaan Bapaknya, meninggalkan kemuliaan surga untuk kita. Jadi apa sih yang baik kita bisa bandingkan kebaikan kita, persembahan kita, pujian kita? Seperti yang selalu saya bilang, bahwa Tuhan itu sebenarnya nggak butuh duit kita. Nah, firman Tuhan katakan segala apa yang ada di dunia ini kepunyaan. Bahkan Tuhan juga tidak perlu pujian dan penyembahan kita. Oh Tuhan punya malaikat-malaikat jutaan yang memuji menyembah Tuhan siang dan malam, dan saya percaya suara malaikat itu
jauh lebih merdu dari suaranya Krisdayanti. Penyembahannya, pemain musiknya jauh lebih hebat dari Dewa 19. Nah, jadi Tuhan kan tidak perlu kita untuk hal semuanya. Tapi kenapa Yesus mati untuk kita? Oleh karena kasihnya, cintanya yang begitu luar biasa. Oleh karena kemurahan. Jadi mari di dalam hidup kita juga ketika kita menghadapi persoalan-persoalan dengan orang-orang di sekitar kita, permasalahan yang ditimbulkan oleh orang-orang di sekitar kita, ingatlah kasih Yesus itu. Ingatlah kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kita. Ingatlah kemurahan Tuhan yang begitu besar. Jangan mengingat sakit hati. Apalagi sampai ngomong tidak mau ngampuni sampai 7 turunan. Lah itu kan mewariskan kutuk kepada anak cucu. Jangan bilang kutuk itu sudah dibayar lunas oleh Yesus kalau saudara tidak mau memberikan pengampunan. Banyak orang yang saya layani, sakit yang gak sembuh-sembuh, sakit yang gak karu-karuan bentuknya. Bahkan juga saya pernah melayani beberapa hamba Tuhan yang mau mati susah, hidup segan, mati gak mau. Berbulan, bertahun terbaring di tempat itu gak bisa ngapa-ngapain. Sakit yang gak sembuh-sembuh. Kenapa? Setelah dilayani konseling begitu, dan ada juga yang 1-2 di mana Tuhan melalui Roh Kudusnya berbicara dalam hati saya bahwa orang ini menyimpan kebencian terhadap saudara. Ada bapak pendeta yang gak mati-mati, kasih yang sangat menderita. Setahun lebih gak bisa ngapa-ngapain, gak bisa bangun, sampai minta maaf, kulit punggungnya hancur. Ketika saya datang dan berdoa untuknya, Roh Kudus berbicara di dalam hati saya. Dia masih menyimpan kebencian. Saya berkata, oh, ampuni orang, ampuni. Dia menangis. Saat dia memberikan pengampunan, nggak sembuh, langsung pulang sama Tuhan. Sudah terbebas dari penderitaan. Saya banyak melayani orang-orang sakit, kena tumor, kena kanker, sakit jantung, mesti dipasang empat kering. Tapi mereka disembuhkan saat mereka berani memberikan pengampunan. Mari berikan pengampunan. Jangan terus simpan sakit hati pelakuan orang. Gak ada apa-apanya pelakuan orang itu baik. Dan ingat, pelakuan orang-orang yang tidak menyenangkan itu hanya salah satu alat Tuhan untuk membentuk karakter kita. Ingat tujuan kita, tujuan Yesus menyelamatkan kita, tujuan Yesus mati di kayu salib untuk kita. Bukan supaya kita jadi orang Kristen dan manas-manasin bangku gereja, tapi supaya kita menjadi anak-anaknya, menjadi murid Yesus, bukan sekedar jadi orang Kristen. Tidak ada pencapaian tertinggi di dunia ini selain karakter Kristus. Karakter itulah yang menjamin kita untuk bisa menjadi pewaris kerajaan Allah. Itulah yang menjamin kita untuk mendapatkan mahkota. Ya meskipun terus terang saya nggak begitu suka mahkota. Berat. Ya.
Iya, Tuhan kasih ya, puji Tuhan. Tapi yang menjamin kita bukan pelayanan kita, bukan kehebatan kita di dalam menyanyi, di dalam menginjil, di dalam memberitakan firman, bukan. Bukan karena banyak-banyakan memberi untuk pekerjaan Tuhan, bukan. Tapi karakter yang serupa dengan Yesus. Itu pencapaian tertinggi. Itu visi kita selama hidup di dalam dunia ini. Saya selalu katakan kalau mau hidup senang itu artinya bukan bicara soal duit banyak, bukan. Banyak orang duitnya banyak tapi nggak senang. Ada orang duitnya banyak nggak bisa nikmati karena penyakitnya juga banyak. Tapi yang saya maksud hidup senang ini adalah hidup sungguh-sungguh menikmati kemurahan Tuhan. Ya, kalau mau saya bilang, ya saya mau dibilang sombong ya biar aja. Itulah yang saya nikmati dalam hidup saya, kemurahan Tuhan. Ya, dan nggak ada pikiran sini, pikiran saya ke saya ini nggak pernah mikirin apa-apa itu. Banyak ada teman yang mengkritik saya begitu. Kalau saya bilang saya ini hidup kayak air, apa air gak ada tujuan. Ya, artinya saya menikmati saja kehidupan di dalam kemurahan Tuhan. Gak pernah pusing mikirin masalah, gak pernah pusing mikirin orang. Kenapa? Sakura buat saya bukan rahasia buat saya, dan saudara bukan rahasia. Saya kasih tahu rahasia. Jadi saya selalu katakan, karena saudara juga sering dengar apa itu? Jangan ngurusin orang, juga jangan ngurusin masalah. Artinya ada masalah apapun yang berhubungan dengan orang lain jangan dipikirin, ampuni, langsung berikan pengampunan. Pengampunan itu harus diperkatakan, saudara. Nah, ini berhubungan dengan hak yang kedua. Harus diperkatakan pengampunan kita. Bukan dikatakan kita datengin orangnya lalu kita ngomong, saya mengampuni kamu loh. Enggak perlu seperti itu. Tapi diperkatakan dengan perkataan yang kita dengar sendiri. Dulu saya sulit mengampuni orang. Dan waktu itu penyakit saya juga banyak. Saya langganan dokter, langganan rumah sakit waktu remaja. Dan kebetulan orang tua saya waktu itu kami punya dokter keluarga, dokter perusahaan yang bekerja di perusahaan adik saya waktu itu. Ya, dokter keluarga. Jadi dokter itu selalu datang ke rumah. Kami nggak perlu pergi ke tempat prakteknya. Rumah sakit waktu itu, mau masuk rumah sakit bisa bulanan saya. Makanya waktu jadian buat Tuhan saya berdoa, saya bilang Tuhan jangan izinkan saya masuk rumah sakit. Nah saudara, pada waktu saya mengenal Yesus, pada waktu saya menyerahkan hidup saya untuk menjadi hamba Tuhan, tidak serta-merta saya langsung menikmati hidup berkemurahan. Tidak serta-merta waktu itu saya langsung bebas sembuh semua dari penyakit saya. Tidak serta-merta saya mendapatkan ketenangan hidup. Waktu awal-awal pelayanan, banyak pergumulan. Waktu menikah, lebih banyak lagi pergumulannya. Karena waktu belum menikah yang diurusin kan cuma satu mulut kan. Waktu habis menikah bermulut-mulut, ya kan? Waktu belum menikah cuma satu mulut yang ngomel. Waktu sudah menikah lebih banyak mulut yang ngomel, ya loh. Nah, iya banyak persoalan. Tapi jangan takut untuk menikah. Karena pernikahan itu juga salah satu alat untuk mempertajam karakter kita. Karena orang yang paling bisa mempertajam karakter kita adalah orang yang terdekat dengan kita.
Kalau ketemunya seminggu sekali, sebulan sekali, nah, itu gak persoalan. Tapi orang yang ketemu setiap hari, itu yang orang-orang yang Tuhan sering pakai untuk mempertajam karakter saudara. Jadi jangan alergi dengan masalah. Nah, situ. Nah, jadi Tuhan mengajar saya. Dan waktu itu saya masih sulit mengampuni orang. Sulit memberikan pengampunan. Tapi Tuhan terus bawa saya kepada satu masalah demi masalah, satu masalah kepada masalah yang lain. Masalah yang membutuhkan pengampunan saya. Masalah yang membutuhkan keberanian saya untuk memperkatakan pengampunan. Satu kali masalah datang. Seseorang memfitnah saya. Bukan sekedar memfitnah. Dia melaporkan saya ke kelurahan, dia melaporkan saya ke kecamatan, dia melaporkan saya kepada pimpinan saya, dan dia melaporkan saya kepada organisasi yang berbeda. Bayangkan di dalam 1 tahun itu, semua orang di kampung itu membenci saya. Dan pimpinan saya katakan, sudah keluar dari tempat itu, tinggalkan pelayanan itu, tidak ada gunanya kamu di situ. Tidak ada lagi orang yang kamu layani. Tapi ketika saya pada suatu malam ini, kebiasaan yang kadang saya lakukan, ketika saya begitu tertekan, pikiran saya sudah dipenuhi oleh banyak pikiran untuk melarikan diri dari tempat itu, melarikan diri dari masalah. Bukankah Tuhan yang lebih mudah daripada kita memperhadapkan diri dengan masalah? Kita lari saja, anggap masalah itu nggak ada, nggak usah ampuni, abaikan saja. Tapi cara Yesus bekerja tidak seperti itu. Waktu saya pergi keluar, saya berlutut dan berdoa. Dan Roh Tuhan berbicara pada saya begini. Kalau kau lari, dimanapun kau pergi, masalahnya akan mengejar. Hadapi, taklukkan. Aku akan berperang bagi kamu. Ampuni mereka. Yesus suruh saya diam. Saya tidak lagi ketika bertemu dengan orang, saya tidak lagi membela diri saya. Saya tidak lagi mencari kebenaran. Saya hanya berkata, baik, terima kasih. Doakan saya. Saya tidak lagi berkata, oh tidak, saya tidak salah di dalam hal ini. Saya berkata, kalau kau merasa saya bersalah, ampuni saya. Doakan saya. Setiap waktu saya mulai memperkatakan kata pengampunan. Tuhan, saya mengampuni. Saudara tahu? Kalau saudara mengucapkan kata-kata pengampunan, sementara saudara sakit hati sama orang, saudara akan merasa hatimu teriris-iris waktu memperkatakan. Pikiran saudara, saya tidak mau memperkatakan, saya tidak mau mengampuninya. Lebih mudah untuk kita keluarkan ucapan sumpah serapah untuknya. Lebih mudah kita ucapkan mati. Gitu. Semua binatang hutan kita ucapkan, babi guling, kambing guling, digampang. Tapi Roh Kudus memaksa saya untuk katakan, Tuhan, aku mengasihi, aku mengampuninya. Sambil nangis itu saudara ngomongnya. Berat. Tapi tiap hari ketika saya ketemu orangnya, dari jauh saya lihat orang ini, saya katakan, Tuhan, dalam nama Yesus aku mengampuninya, aku mengasihinya. Saya menyebutkan namanya sepanjang hari. 4-5 hari kemudian, ketika saya mengucapkan, saya merasa beban di hati saya berkurang. Minggu depannya hilang sakit hatinya. Benar-benar saya mengucapkan dengan tulus, Tuhan, saya mengampuni, saya mengasihi. Dan benar bahwa Tuhan itu bekerja. Saya berkata kepada orang ini, saya memohon pengampunan.
Saya datang dan berlutut di depannya, saya memohon pengampunan. Hari ini dia menjadi sahabat baik saya. Saat saya dipanggil ke kantor kelurahan desa, lalu Pak Desa bilang, tidak usah kemana-mana, tidak usah ke kecamatan, saya tahu Bapak orang tenang. Dan ini kepala desa bukan orang yang saya ingat. Malah waktu itu dia bilang, kalau Bapak mau buka gereja ini, mau ambil tanah desanya. Itulah pembelaan Tuhan. Tapi saat kita bertindak seturut dengan apa yang Tuhan mau. Jangan minta pembelaan Tuhan kalau saudara mau mengikuti pikiran hati saudara sendiri. Kita tidak dapatkan apa. Jadi perkatakan pengampunan. Ini hak yang kedua, perkataan firman. Di dalam Amsal 18 ayat 21, ya, Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai firman. Itu ya? Bukan. Kita baca ya. Amsal 18 ya. Ayat 21 ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buah. Itu bukan lidah orang lain, bukan lidah tetangga saudara, bukan lidah mertua, bukan. Tapi lidah kita sendiri, lidah saudara sendiri. Jadi siapa suka menggemakan perkataan-perkataan, entah itu perkataan baik, entah itu perkataan buruk, saudara akan makan buah dari apa yang saudara perkatakan. Jadi saya minta kepada jemaat waktu itu, ayo kita sepakati. Apa yang kita minta dan sepakati sama Tuhan? Minta supaya tidak ada kematian karena COVID di kota ini. Dan minta semua yang kena COVID, kalau boleh ketemu semualah hari ini. Ya 500 orang COVID ketemu, banyak naik 500 gak apa. Supaya apa? Supaya Tuhan sembuhkan saya. Ya, kita bersyukur. Waktu itu saya pikir, ada yang mati kena COVID, itu anak kecil tuh. Wah, ya bukan doanya gak dijawab Tuhan. Mungkin juga kurang kenceng doanya. Tapi ternyata bukan mati karena COVID. Ya, karena penyakit ginjal bawaan itu anak mati. Puji Tuhan ya. Ya. Apa yang saudara perkatakan selama ini? Mari Bapak Ibu, kita sebagai anak Tuhan, kita hidup berjalan. Ya, firman Tuhan bilang apa? Bukan dengan penglihatan. Hidup kita tidak bergantung pada kondisi situasi yang ada, saudara. Kita kok suka sekali mempersamakan diri kita dengan orang-orang yang kesulitan dengan situasi dunia ini. Maka saat situasi dunia buruk, situasi lingkungan kita buruk, kita suka mempersamakan diri kita. Kita bilang, memang semuanya buruk, memang semuanya sepi, memang usaha sepi, termasuk usaha saya. Firman Tuhan katakan kita berjalan, kita hidup dengan iman kita. Iman terhadap firman Tuhan. Maka meskipun kondisinya terbalik dengan apa yang kita harapkan, tapi mari kita memperkatakan apa yang kita harapkan. Dan itu berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Makanya selalu saya katakan, mari baca Alkitab secara teratur, baca firman Tuhan secara teratur. Kalau kita terus membaca, mengisi hati pikiran kita dengan firman Tuhan, maka percayalah setiap perkataan yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang bersumber atau perkataan yang akan diwarnai oleh nilai-nilai firman Tuhan. Tapi kalau terus yang dibaca dan diperkatakan gosip, diperkatakan hoax, sekarang ngomongnya gak betul hoax ya, bukan hoax ya. Situ lah. Maka pasti itu juga yang akan mewarnai ucapan kita.
ayo berkata-katalah hal yang benar. Di dalam Filipi dikatakan pikirkan semua apa yang baik, yang manis, yang patut didengar, yang suci, yang kudus. Kenapa? Ya karena semua dari pikiran ini. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar terus-menerus akan memenuhi pikiran kita. Lalu kata pikirkan terus-menerus akan kita percaya dengan hati kita. Nah kalau udah masuk di hati, pasti keluar dari mulut. Jadi kalau mulutnya keluar kata-kata binatang semua, itu orang ya dengan binatang hutan juga. Nah, jadi orang kadang mungkin bisa menipu orang lain. Oh kalau ngomong lemah lembut, manis. Tapi lihat kalau api itu datang, apinya ujian juga. Ketika dia disenggol orang, maka percayalah apa yang tersimpan pasti keluar. Nah, jadi melalui masalah pandemi corona ini kita bisa melihat, ya tidak usah menilai orang, tapi kita akan bisa melihat apa yang sebenarnya tersimpan dalam pikiran hati. Jika orang menghadapi kesulitan, perkataan apa yang keluar dari mulut? Apakah perkataan yang membangun, yang memotivasi, atau perkataan yang negatif yang meruntuhkan? Kalau mungkin kita selama ini mulut kita meruntuhkan orang lain, meruntuhkan diri kita, kita selalu berbicara hal yang buruk tentang hidup kita, tentang pekerjaan, tentang usaha kita, tentang rumah tangga keluarga. Tidak perlu disesali, tapi perlu bertobat. Mulai hari ini, ayo baca Alkitab secara teratur. Perkatakan firman Tuhan. Ya. Mungkin tidak semua perlu diperkatakan, dalam arti kalau saudara membaca bilangan, tidak usah memperkatakan kapek. Tapi memperkatakan firman Tuhan yang membangun dalam hidup. Memperkatakan firman Tuhan yang menguatkan. Memperkatakannya. Jadi mari kita perkatakan. Kita bagi nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu melalui perkataan kita kepada orang-orang di sekitar kita, kepada tetangga kita, kepada lingkungan. Maka kita akan melihat buah-buah yang manis, buah-buah yang. Kalau kita terus pikiran kita, hati kita, mata kita terfokus pada keadaan dunia ini, kita terfokus pada orang-orang yang melukai hati kita, terfokus pada tekanan-tekanan hidup. Maka pasti mulut kita juga akan mengeluarkan hal yang justru akan meruntuhkan kita. Hal yang akan menghalangi kebaikan. Jadi marilah kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Ada banyak waktu sekarang bisa kita gunakan untuk membaca firman. Banyak waktu kita bisa gunakan memperkatakan firman Tuhan. Ada banyak waktu kita bisa gunakan untuk berbuat baik. Ya, gitu. Oke, setelah saya melihat kebaikan Tuhan, sepanjang minggu ini saya melihat kebaikan Tuhan. Minggu lalu sudah ada pemikiran, di stop dulu. Sempat, untuk anak asuh, kalian harusnya bayarkan uang sekolahnya. Sebulan enggak, saya minta maaf, dan belum ada uangnya. Bukan tidak ada uangnya, ada kebutuhan yang lain. Tapi saya pikir-pikir lagi, enggak bagus juga. Uang ini tiap bulan saya harus kasih. Kok saya tunggak dia? Bukan soal kebutuhan siapa, tapi kebutuhan siapa yang mendesak. Karena saya lihat wajahnya juga tidak nyaman. Kenapa? Dia bilang, ya anaknya nggak sekolah, tapi uang sekolah tetap ditagih sama gurunya. Ternyata tetap ditagih padahal anaknya nggak sekolah. Ya, saya lihat pada berapa pandangan berapa orang yang harusnya saya berikan uang sekolah ini. Saya bilang, ya meskipun ya terima kasih begitu. Tapi senyumnya itu saya tahu mengkhawatirkan itu. Jadi saya kemarin Tuhan,
Saya sudah berjanji nih bulan ini mau memberi untuk RT, bulan ini mau memberi. Ya. Ketika saya tetapkan di hati saya bersyukur untuk itu. Saya bilang, Tuhan, meskipun ada kebutuhan anak ngomong, Pak, ini Pak, oke lah. Ya, oke. Oh, Tuhan memberkati dengan keajaiban Tuhan. Ya, orang yang tidak saya pernah duga yang, ada orang yang dulu gak suka sama saya. Ya, yang menelpon saya, Pak Bobi, bisa kirim nomor rekening enggak? Wah, itu satu perkataan yang paling saya senangi itu. Bisa kirim nomor rekening enggak? Kenapa? Ya, saya mau berbagi sedikit berkat untuk Pak Bobi. Oh, puji Tuhan, saya bilang, terima kasih ya. Tapi maaf, pada orang lain saya bilang, maaf ya, saya itu nggak bisa ngomong ucapan terima kasih yang berbunga-bunga, terima kasih saja. Kalau lebih dari itu, kayaknya cuma basa-basi aja. Ya, gitu. Tuhan sudah penuhkan semuanya, Tuhan cukupkan sudah untuk besok memberi paket sembako. Sudah Tuhan cukupkan. Nggak perlu masukkan di grup jemaat. Saya mau berbagi. Tuhan cukupkan. Puji Tuhan, luar biasa ya di dalam kemurahan Tuhan. Jadi ayo saudara, gunakan dua hak yang Tuhan berikan ini. Hiduplah dalam pendamaian dengan semua orang. Artinya hiduplah dengan pengampunan. Yang kedua, perkatakan. Ya, katakan apa yang baik, yang manis, sedap didengar, semua yang disebut dengan kebajikan, pikirkan dan perkatakan. Kau akan melihat buah-buah yang nyata dalam hidupmu. Puji Tuhan. Ya, hidup di dalam kemurahan Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan. Tidak bisa takut COVID, tidak bisa pikiran sama COVID. Ya, sama Koko David saja jangan sama COVID. Ya, pikiran sama COVID nanti ketakutan, mulutnya akan memperkatakan kita. Kita memperkatakan. Ya, kita anak-anak Tuhan. Tuhan pelihara. Penting pelihara hati, pelihara pikiran kita. Jangan sampai pikiran hati kita dikuasai ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, terlebih oleh kebencian di dalam hati. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Terpujilah karena nama Bapa, kami kembali bersyukur untuk kemurahan kasih anugerah di dalam hidup kami. Tuhan menolong setiap pribadi kami di tempat kediaman kami masing-masing. Tuhan tolong kami kalau ada di antara saudara-saudara kami yang masih menyimpan luka hati, kekecewaan, kepahitan hati. Tuhan tolong. Tuhan oleh belas kasihan Tuhan beri semua roh keberanian untuk memberikan pengampunan, memperkatakan pengampunan bagi orang-orang yang melukai hati kami, bagi orang-orang yang merugikan kami. Biarlah kami percaya Tuhan, saat kami menghutangi orang lemah, kami sedang menghutangi Tuhan sendiri. Tuhan akan mau mengembalikannya dengan cara Tuhan, dengan kebaikan Tuhan. Terima kasih. Kami mohon jamah tangan Tuhan di setiap mereka yang menderita sakit di rumah atau di rumah sakit. Kami mohon jamah tangan Tuhan. Kuat kuasa darah Yesus di dalam roh kami. Kami menjamah mereka saat ini. Dan oleh kuasa pilur-pilur Yesus, mereka boleh disembuhkan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami kembali bersyukur untuk para perawat, para dokter, tentara, Tuhan, para relawan yang mengambil bagian dalam perawatan penderita COVID di seluruh Indonesia, di seluruh dunia, di kota Bontang ini. Tuhan jaga, lindungi mereka, beri kesehatan, beri kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kuasa daripada Tuhan, kuasa pemulihan, dan semua virus semua antivirus, obat-obatan vaksin yang diberikan pada para penderita COVID boleh berfungsi dengan baik. Semua penderita COVID boleh disembuhkan dan semua kegiatan boleh berlangsung kembali seperti biasa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih, berkati para pimpinan negeri ini, berkati Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, Bapak Maruf Amin sebagai Wakil Presiden, berkati para Menteri MPR, DPR, DPD, berkati pemerintah provinsi, kabupaten dan kota, berkati aparat keamanan TNI dan Polri,
Kota Bontang, Wali Kota kami Gunani Murniani, Bapak Basilasi sebagai Wakil Wali Kota, staf Pemkot Kecamatan Kelurahan TRW, PT Padang PT Pupuk, serta semua perusahaan yang berdomisili kota ini. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan di dalam kesulitan yang terjadi hari-hari ini. Kami percaya Tuhan akan membuka jalan bagi mereka dan dengan cara Tuhan memelihara setiap kehidupan. Kami bersyukur ajar setiap kami juga berbagi kehidupan dengan orang-orang di sekitar kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami bersyukur di dalam kemurahan kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih berkat yang berbulan tahun pribadi dan pernikahan sepanjang minggu ini dan memberikan kebenaran firman Tuhan yang kami terima saat ini hanya di dalam pengurapan Roh Kudus di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Si Tuhan. Atas nama Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan untuk persekutuan kita di pagi hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, PPSB di Jakarta diperpanjang, ya, di Surabaya diperpanjang sampai 23 Mei. Kalau di Bontang tidak ada diperpanjang karena waktu dari awal memang sudah dikatakan sampai waktu yang akan ditentukan kemudian. Ya. Nah, tapi ini saya katakan ayo berdoa berharap supaya 1 Juni ini semua sudah boleh selesai ya. Di Korea Selatan anak-anak sudah mulai sekolah, di Cina anak-anak mulai sekolah ya. Itu saya lihat tuh video yang dibagikan anak-anak sekolah di Korea di Cina itu luar biasa. Begitu masuk kelas, masuk datang satu-satu, jaraknya jauh-jauh, disambut gurunya, langsung diukur suhu badannya, tangannya masuk, disemprot kiri kanan lompat belakang, baru masuk. Gitu kan. Nah, itu berarti kalau saya pikir di Indonesia dibikin begitu, wis masuk untuk butuh masuk satu kelas 2 jam. Ya, di situ kan 2 jam masuk ukur-ukur, pelajaran 1 jam pulang. Ya, di situ kan kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi karena belum ada pemberitahuan maka tentu minggu depan kita masih ada langsung ya streaming si Tuhan. Dan kita mari saya ingin Ibu Bapak berdoa setiap hari dengan jadwal doa pagi kita ya, dengan jadwal doa malam kita tetap berlangsung di hari Selasa ya, dan ibadah Minggu ya. Nah, jadi hanya ibadah Minggu yang disiarkan secara langsung untuk doa, kita tidak menyiarkan ya. Tuhan, tapi saya Bapak Ibu Saudara terus berdoa di rumah, membangun sebagai keluarga di rumah masing-masing, membaca firman Tuhan secara teratur. Tuhan memberkati kita. Mari kita akan akhiri pada kita pagi hari ini. Kembali kami bersyukur kepada Tuhan, kemurahan, kasih dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur dan kami percaya Tuhan memberkati setiap kami yang hadir untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada saat ini. Tuhan memberkati setiap kami sudah merenungkan kebenaran firman Allah. Tuhan memberkati setiap kami sudah menabur bagi pekerjaan Tuhan. Dan Tuhan juga akan memberkati dan memagari setiap kami yang sudah mengembalikan persepuluhan milik Tuhan, berbagi kehidupan dengan hamba Tuhan. Pagari setiap usaha pekerjaan rumah tangga dan setiap pribadi dengan bakat Roh Kudus-Mu. Kami mohon malaikat-malaikat Tuhan mengawali kami dan buat kuasa darah Yesus Kristus kudus hidup kami pribadi memperlengkapi kami kembali dengan kelengkapan senjata Allah, ketakwaan keselamatan, baju cira keadilan, ikat pinggang kebenaran, kasut berkerelaan, tekan Injil damai sejahtera Allah, perisai iman mematahkan penapi dari si jahat, dan pedang roh yaitu kebenaran firman Allah. Ajar kami untuk memahami betapa panjang, dalam, lebar, luas dan tingginya kasih Kristus, sehingga kami boleh bertumbuh, berakar dan berbuah-buah bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Dan marilah Bapak Ibu Saudara-saudariku, sebentar lagi setelah usianya seluruh rangkaian acara ibadah kita, kembali kita akan berpisah satu dengan yang lain untuk melanjutkan karya hidup kita bagi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan. Dan sekarang terimalah terlebih dahulu segala berkat,
kecintaan kasih sayang dan kemurahan pada Allah Bapa di surga, pertolongan dan sejahtera dan kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudusnya akan memimpin kita untuk masuk ke dalam seluruh kebenaran, bertumbuh dalam kepenuhan Kristus, menjadi dewasa dalam pengenalan akan Allah kita, sampai kita semua pribadi lepas pribadi boleh menjadi serupa dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan mempersiapkan